Genius Mendadak bersama The Prams. Oke ya, adik-adik, pada bagian 2 untuk membahas soal USM PKN STAN kali ini, The Prams akan menampilkan soal nomor 11 sampai nomor 20 gitu ya. Tampaknya soalnya akan semakin asik adik ya. Langsung kita mulai. Adik, jika X adalah akar pangkat 3 dari 512 kali sepertiga, kemudian Z-nya adalah seperti itu, maka bagaimana hubungan X dan Z? Ya, memang paling demen ini soal STAN untuk mencari hubungan dua besaran seperti ini. Oke ya. Nah, kita mulai. Baik, tentu kita harus kupas dulu akar pangkat 3 dari 512 itu berapa. Kita tahu, kita ceknya begini adik. Misalnya 5 pangkat 3 kan 5 kali 5, 25 kali 5, 125. Berarti masih jauh adik ya. 6 mungkin. 6 kali 6, 36. Terus kali 6 lagi pasti belakangnya 6. Padahal ini 2. Tidak. 7 misalnya. 7 kali 7, 49. Ya. 9 kali 7, 63. Belakangnya 3. Nah, tidak mungkin. Gitu caranya adik. Jadi angka belakangnya saja. Ya. Misal 8 coba. 8 kali 8 berapa adik? 64 ya. 64. Angka belakangnya 4 kali 8. 4 kali 8 itu 32 tuh benar, ini juga 2. Berarti jelas akar pangkat 3 dari 5, 12 itu adalah 8. Gitu dek cara ceknya ya. Jadi mengira tapi nggak ngawur, punya pedoman. Kemudian ini dikalikan dengan sepertiga. Tentulah ini hasilnya apa? 8/3 ya. Itu nilai dari X-nya. Gitu adik ya. Kemudian adik-adik yang kedua ya. Kita suruh membandingkan nanti dengan Z. Z adalah 68 kuadrat dikurangi 32 kuadrat dibagi 56 kuadrat dikurangi 44 kuadrat. Baiklah. Nah, kalau seperti ini tentu ya, yang adik ingat dengan baik adalah rumus dasar apa adik? Bahwa A kuadrat min B kuadrat itu hasilnya adalah A tambah B kali A dikurangi B, gitu ya dek ya. Ini jelas rumus yang kita pakai baik untuk pembilang maupun penyebut. Langsung action ya. Mari. Berarti A-nya adalah 68, B-nya 32. Yuk. A tambah B berarti adalah 68 ditambah 32 ya. A kurangi B berarti 68 dikurangi 32. Gini adik ya. Coba yang bawah. Berarti apa adik bawah? 56 ditambah 44 gitu adik ya. Dan di sini apa adik? 56 dikurangi dengan 44. Oh, keren ya. Gitu. Jadi jangan manual ngitungnya. Kita ada rumus yang bisa dipakai. Kemudian adik-adik, ternyata ini pas banget adik ya, bahwa di sini ini berapa adik? 100 adik ya. Yang bawah juga sama ya. Bawah adalah 100. Nah, sekarang 68 kurangi 32. 8 kurangi 2, tentu 6. Gitu ya. 6 kurangi 3 berapa? Ya 3 toh ya, gampang aja. Ini juga gitu. 6 kurangi 4 adalah 2, 5 kurangi 4 adalah 1 ya. Adik-adik, ini coret habis. 36 dibagi 12. Berapa itu? Tentu saja 3. Inilah Z-nya. Perhatian-perhatian. X-nya bernilai 8/3. Z-nya bernilai 3. Ya, besar mana dik 8/3 dengan 3? Tentu lebih besar 3. Kecil mana? Tentu lebih kecil 8/3. Jadi kesimpulannya, bagaimanakah tentang X dan Z? Tentu saja X-nya hanya 8/3, berarti lebih kecil dibanding Z yang punya nilai 3. Itu adik ya. Inilah jawabannya, X lebih kecil dari Z. Gitu ya. Ternyata jawaban yang tepat ada di A. Gitu. Terus adik, banyak soal dari PKN STAN kalau sukanya menampilkan ini, hubungan X dan Z tidak dapat ditentukan. Gitu ya. Dan kemarin dan sampai saat ini kita belum pernah jawab yang seperti itu. Tapi nanti di part 2 ini, The Pram tunjukkan ada soal STAN yang jawabannya nanti akan seperti ini. Dan seperti apa itu ilustrasi soal? Ya tentu saja, setia saja. Nanti di nomor agak-agak belakang kita akan ada seperti itu. Ya, oke. Kalau yang sifatnya eksak gini ya jangan sampai milih yang gitu ya. Milih jawaban seperti ini kan karena suatu hal yang
banyak kemungkinan gitu ya. Jadi bukan eksak namanya. Gitu deh ya. Baik, sekarang 12, perhatian. Di nomor 12 ini, adik-adik, diketahui A dan B adalah bilangan positif, di mana X adalah akar dari A plus B. Dan Z sama dengan akar A ditambah akar B. Itu kan beda ya. Maka bagaimana gitu ya. Adik-adik, kenapa harus positif? Ya, karena memang di dalam akar itu tidak terdefinisi untuk bilangan negatif. Makanya harus positif gitu. Oke, kembali. Ternyata kita punya bentuk X sama dengan akar dari A ditambah B. Itu X-nya ya. Coba aja kita kuadratkan adik. X kuadratnya. Tentu akarnya hilang. Berarti tinggal apa adik? A ditambah dengan B. Gitu ya. Ini adalah X kuadrat. Sekarang adik-adik, ada bentuk Z juga. Di mana Z itu menurut soal ini ya adalah akar A ditambah akar B. Nah, serupa. Mari dikuadratkan. Z kuadrat ya. Ingat adik, berarti kan nanti akar A ditambah akar B ya. Ini dikuadratkan gitu ya. Hasilnya seperti apa? Adik-adik, kira-kira rumus apa yang dipakai? Biasa adik ya. Tentu saja masih ingat A tambah B dalam kurung kuadrat itu sama dengan apa adik? Biasa ya, A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat gitu kan ya. Oke, dan kalau ini min maka yang berubah di sini saja. Yang lain tetap. Ini yang kita ingat ya untuk bereskan soal ini. Maka bentuk ini juga begitu. Ya rame-rame ke sini ya. Jadi Y kuadrat sama dengan akar A dikuadratkan tentulah A ditambah 2 kali AB. Berarti 2 kali ini kali ini. 2 akar A kali akar B. Gitu adik ya. Kemudian ditambah apa adik? Akar B dikuadratkan. Tentulah B. Ya. Adik-adik lihat sini. Berarti kita boleh kumpulkan A tambah B-nya. Boleh ya. Baru ditambah dengan 2 akar A kali B. Ini Z kuadrat. Coba perhatian adik-adik. Tadi kita punya bentuk X kuadrat seperti ini. Ini X kuadrat. A plus B. Z kuadratnya A plus B masih ditambah. Sementara A dan B-nya positif. Berarti memang penambahnya ini adalah positif. Kalau ditambah bilangan positif itu lebih besar apa lebih kecil? Tentu saja menjadi lebih besar. Apa kesimpulannya? Berarti Z kuadrat itu lebih besar dibanding X kuadrat ya, karena masih ada penambahnya yang positif. Tahu ya dek ya? Gitu ya. Dan tentu saja jadinya Z itu menjadi lebih besar dari X. Untuk jawaban yang benar ya, Z lebih besar dari X itu kan identik dengan X-nya bagaimana? Lebih kecil dari Z gitu adik ya. Ada nggak tahu yang cocok X lebih kecil dari Z? Ada, masa nggak ada sih? Stan kan soalnya profesional ya. Yang bahas juga insya Allah profesional ya. Dan adik-adik yang ikuti ya kita doakan akan semakin profesional. Amin ya. Gitu adik. Oke. Baik. 2 nomor berlalu ya. Soalnya tampak serem tapi pembahasannya wajar dan biasa-biasa saja, bahkan asik ya. Oke. Lanjut di nomor 13. Oke. Wow, apa pula ini? Perhatian baik-baik, bahwa X sama dengan A tambah E bagi 2. Ya. Z-nya adalah F tambah J bagi 3. Oke. Jika A, B, C, D, dan E adalah bilangan positif, kelipatan 2 yang berurutan. Ya. Itu A, B, C, D. Sementara F, G, H, I, J adalah bilangan positif, ya, positif, kelipatan 3 yang berurutan. Maka bagaimana tentang X dan Z? Gitu ya adik. Gimana ini? Wah ini nyaris tidak ada angka ya. Adanya cuma variabel-variabel ini. Asik, coba kita lihat. Kita dalami makna dari ketentuan ini. A, B, C, D adalah bilangan positif kelipatan 2 yang berurutan. Jadi kan begini adik. Misalnya ini tidak ada ketentuan lain ya. Berarti bebas. Boleh sih saya mengambil
ya, bahwa A, B, C, D, E itu misalnya 10 gitu ya. Kemudian kelipatan 2 berurutan berarti 12 ya, 14 terus berapa? 16 terus 18 A, B, C, D, E gitu. Bisa? Bisa ya. Kemudian lagi ya, Dek. Misalnya kelipatan 3 yang berurutan F, G, H, I, J ya. Ini adalah A, B, C, D, E. Kemudian kita akan bandingkan dengan F, G, H, I, J. F, G, H, I, J. Kita akan bandingkan. Kelipatan 3 berurutan mulainya berapa tidak dikatakan. Berarti boleh dong saya mulai dengan angka 100 kelipatan 3 berurutan. Kelipatan 3 saya mulai dengan 300. Kelipatan 3 bukan? Iya. Berarti berikutnya apa? 303. Berikutnya lagi apa? 306. Terus 309. Lalu 312. Boleh? Boleh ya. Seperti itu misalnya. Maka nilai X yang seperti ini ditambah terus bagi 2, tambah terus dibagi 3, itu nanti akan bagaimana? Nah, gini adik. Kalau seperti contoh ini, pastilah X lebih kecil dari Z. Ya enggak? Nilainya aja ini cuma puluhan gini, ini ratusan. Kalau seperti ini. Tapi apakah ini satu-satunya kemungkinan? Tentu saja tidak, adik, ya, karena ini nggak ada ketentuan. Jadi boleh saja, ya, boleh saja, ya, kejadian lain A, B, C, D-nya itu tidak seperti itu. Misalnya saya awali 100, boleh kan? Nggak ada ketentuan, boleh. 102, 104, 106, 108, gitu. Kemudian FGHIJ-nya, FGHIJ, nggak ada ketentuan. Meskipun kelipatan 3 kan bisa saja ya lebih kecil dari ini. Misalnya saya awali dengan angka 30. Terus berapa? 33. Lalu 36. 39. 42. Nah, kalau pada kejadian ini adik, coba nilai X yang A tambah E bagi 2. Ratusan kan? Dibanding F tambah J ya. F tambah J puluhan bagi 2 cuma puluhan. Maka nanti di sini gimana X-nya? Menjadi lebih besar dari Z. Gitu ya, Dek ya. Kalau ketentuannya hanya seperti ini, ternyata bisa X kurang dari Z, bisa juga X lebih besar dari Z. Gitu ya. Nah, untuk hal yang demikian ini, tentu ya, jawaban yang benar dan sangat yakin, ya ini salah pencet, adalah apa? X dan Z tidak dapat ditentukan. Nah, inilah suatu contoh di mana jawaban model X dan Y tidak dapat ditentukan itu sebagai jawaban yang benar. Ya, karena masih tergantung pada ketentuan yang lain, gitu adik. Ya, jangan dipikir ya jawaban di soal STAN yang X dan Y tidak dapat ditentukan itu selalu salah. Tidak. Bisa juga benar, contohnya soal ini ya. Tentu saja adik harus punya pemikiran yang sangat kritis, juga mendalam, serta konseptual. Itu yang tidak kalah penting. Oke adik, kita lanjutkan ya di nomor 15 ya. Asik sekali ini kayaknya soalnya. Sebuah buku didiskon 2 kali berturut-turut yaitu 20% dan X%. Jika diskon total adalah 36%, maka X itu berapa? Wow, iya iya. Gimana ini ya adik? Jadi diskon totalnya 36%. Jadi misalnya 36% kali harga, misalnya harganya itu H gitu ya, ini permisalan, itu diperolehnya dari mana? Tentu dengan 2 kali didiskon. Pertama adalah diskon 20%. Berarti gimana, Adik? 20% dari H gitu ya. Kemudian ditambah ya diskon yang kedua. Yang kedua itu setelah diskon 20% itu didiskon X%. Nah, kalau 100% didiskon 20% itu tinggal berapa, Adik? Tentu tinggal 80% dari H. Itu nanti masih didiskon X% lagi ya. Berarti apa? X%.
Gitu adik. Terutama di sini adik, ini yang penalarannya cukup tinggi. Ya, dari mana tadi bisa 80%? Iya, karena sebelumnya sudah didiskon 20%. Tentu tinggal 80% itu didiskon lagi sejumlah X%. Gitu ya, Dik ya? Iya, tidak masalah kan? Tidak masalah. Nah, ternyata ini penjumlahan adik, berarti semua persen bisa bisa dicoret ini. Kita nyoret ininya salah satu aja ya. Kemudian apa lagi? H, ya H bisa. Semua suku punya H. Hanya coret H, H. Berarti apa, Dik? Tinggal yang belum dicoret. Nah, yang belum dicoret itu apa? Di sini adalah 36 ruas kirinya. Itu sama dengan berapa ini? 20 ya. Ditambah dengan apa ini? Ini persen dan hanya sudah berarti 80 ya. Sini ada X persen gitu, adik ya. Betul ya? Oke deh. Berarti kita punya apa di sini? 36 dikurangi 20 tentulah 16. 16 itu sama dengan 80 dari X persen gitu ya. Maka berapa X persennya gitu ya. Kita punya angka, tentu saja dia adalah 16. 16 dibagi dengan 80 gitu ya. Oke, nah persen ini kan per 100 ini ya. Berarti tentu kita di sini kalau X-nya saja berapa ya, maka 100-nya ke sana. Berarti berapa? 1600 dibagi dengan 80. Kita coret ini dapat angka berapa, Dik? Wow, ternyata 20. Keren amat ya. Gitu, ketemu X-nya bernilai 20. Ya, pertama pemahaman kalimatnya harus cermat dan detail, kemudian pemahamannya adalah linear saja adik, sesuaikan dengan kondisi yang ada gitu ya. Nah yang kayak gini ini yang harus banyak dilatih di adik-adik. Oke, kita lanjutkan sekarang nomor 16. Perhatian 16. Bahwa seperempat dari suatu angka adalah 3 kurangnya dari sepertiga angka tersebut. Bagaimana ini? Kita ikuti. Seperempat dari suatu angka berarti seperempat A adalah itu sama dengan 3 kurangnya. 3 kurangnya berarti nanti dikurangi 3 sepertiga angka tersebut. Berarti di sini sepertiga A. Itu aja. Ya. Matematika itu sebenarnya adalah kalimat. Jadi setiap kalimat bisa dibuat matematisnya. Sebaliknya matematis ya bisa dikalimatkan. Tuh, asik bukan? Kemudian apa sih yang ditanyakan? Berapa angka yang dimaksud? Ya ampun, cuma A itu berapa lah, kok gampang tumben. Yang penting ini terbentuk dulu dengan benar adik ya, sesuai kondisi soal. Min 3 ke kiri jadi plus. Berarti ini apa? Sepertiga A dikurangi seperempat A. Adik-adik, 3 dan 4 tentulah 12 deh ya. Ini 4 dikurangi 3 ya. Sini masih ada apa? Ada A, di sini angka 3. Gitu adik ya. Berarti 3 itu adalah 4 kurangi 3 kan 1 ya. A per 12. Satu langkah lagi berapa A-nya? Tentulah 3 kali 12. Berapa adik? 36. Oh keren ya. Gitu, jadi permainannya kadang ya cukup dalam, kadang biasa, tapi harus cermat ya. Gitu adik, karena pada dasarnya tes PKN STAN itu ya waktunya tidak banyak, maka tidak mungkin akan terlalu rumit sekali, tidak ya, tapi pemahaman ya terhadap konsep dasar ya, itu juga analisanya, itu aja adik. Oke, sekarang 17, perhatian. 17 ya. Bahwa jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan 3X kuadrat min 12E apalagi ditambah dengan 21 sama dengan 0. X1, X2 itu akar-akarnya, maka nilai dari ini itu berapa? Gitu adik ya. Oke, baiklah. Masih ingat ya, ini kan punya bentuk apa adik? AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0.
Dari sini nampak bahwa A-nya bernilai berapa, Adik? 3 ya. B-nya berapa? Negatif 12. C-nya berapa, Adik? 21 gitu ya. Nah, sekarang kita jadi tahu X1 ditambah X2. Penjumlahan akar-akarnya kan rumusnya apa, Adik? Min B per A ya. Gitu kan ya? Ingat ya, Adik ya. Berarti min dari min 12 dibagi A hanya adalah 3. Min jadinya plus. Maka 12 bagi 3 adalah 4. Gitu ya. Itu nilai dari X1 tambah X2. Kemudian kalau X1 kali X2 apa nilainya? Tentu saja C per A gitu, Adik ya. C per A tadi C-nya adalah 21 dan A-nya adalah 3. Berapa 21 bagi 3? Tentulah 7 gitu ya. Oke, Adik, kita sudah punya itu. Kemudian kita kembali ke soal yang diminta X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah 7 X1 X2. Nah, muncul seperti ini, Adik, perhatian. Kalau kita mengkuadratkan ini sebenarnya siapa? Ya. Ini kan tidak lain adalah X1 ditambah X2 dalam kurung kuadrat, tapi dikurangi yang di tengah itu loh, Dek ya, 2X1 kali X2. Betul? Iya kan? Coba, ini kuadrat, ini pindah sana. Betul, jadi kan rumus pengkuadratan. Ya, sehingga Adik, untuk ini, ya, kita cari tempat, perhatian di sini aja. Bahwa X1 kuadrat plus X2 kuadrat itu tidak lain adalah X1 ditambah X2 dalam kurung kuadrat dikurangi dengan 2X1 X2 gitu ya. Tapi terus kemudian ditambah dengan 7 kali X1 X2 gitu, Dek ya. Maka apa yang terjadi, Adik? Ya, kita sederhanakan dulu. Ini nanti kan kita sudah punya nilainya ya, X1 plus X2 yaitu 4. Terus min 2 tambah 7 tentu ditambah dengan 5. 5 dari X1, X2. Nah, tinggal gampangnya ini. Ini kita sudah punya nilai yaitu 4. X1, X2 punya nilai yaitu 7. Ya udah jadi. 4 kuadrat 16. Ditambah 5 kali 7. Ya, tentu saja 35 gitu ya, Adik ya. Nah, mari kita tambah 6 tambah 5 1, nyimpen 1. 3 tambah 1, 4 tambah 1, tentu 51. Ye, ketemu. Itu, Adik ya. Oke. Ini namanya persamaan kuadrat, Adik ya. Akar-akar persamaan kuadrat ya. X1 plus X2 min B per A, X1 kali X2 C per A. Kemudian tentu dengan manipulasi aljabar dengan konsep-konsep yang ada di dalam aljabar. Oke. Nah, sekarang konsentrasi di nomor 18. Mari perhatian. Oh, gimana nih? Bentuknya fantastis banget ya, Dek ya. 2 pangkat X plus 2 ditambah 2 pangkat X plus 4 ditambah 2 pangkat X plus 6 semua dibagi 128 sama dengan 21 dibagi 2. Maka X sama dengan berapa? Itu. Wow, keren. Nah, oke. Adik, masih ingat ya sifat-sifat dasar perpangkatan ya di bagian 1 kemarin. Ya, kalau ada A pangkat B dikali A pangkat C, itu kan menjadi A pangkat apa, Dik? B ditambah C. Betul ya, kemarin kita punya sifat begini. Maka kalau ada 2 pangkat X plus 2, itu kan berasal dari 2 pangkat X dikalikan 2 pangkat 2. Jadi ternyata berapa, Dik? 4 kali 2 pangkat X. Gitu cara menguraikannya. Oke, kita mulai. Berarti ini akan sama dengan, ya, bentuk ini, Adik, adalah 4 kali 2 pangkat X. Kemudian kita tambah, ya. 4 tadi kan 2 kuadrat, ya. Sekarang ini 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa, Dik? 16 ya. Berarti di sini adalah 16 kali 2 pangkat X gitu ya. Kemudian ganti yang ini. Ditambah lagi 2 pangkat 6. Kalau 2 pangkat 4 16 berarti 2 pangkat 5 32. 2 pangkat 6 adalah 64. Apa, Adik? 64 kali 2 pangkat X gitu, Adik ya. Semuanya ini kamu bagi dengan
128 gitu ya. Dan hasilnya adalah 21 per 2 ya. Nggak bisa bulat ya, ya sudah tulis saja 21 per 2 gitu ya Dik ya. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjutkan. Berarti konsentrasi kita menjumlah angka-angka ini. Karena ini sudah sama 2 pangkat X ya. 4 ditambah 16, 20 ya. Tambah 64, berapa Dik? Berarti 84 kali 2 pangkat X dibagi 128. Hasilnya apa Dik? 21 dibagi dengan 2. Gitu ya. Oke, kayaknya ini tinggal coret-coret adik ya, pas banget ya, 84, 21, yang ini 1, yang ini 4, gitu ya. Betul adik ya? Iya dong. Nah, kemudian, apa lagi dek yang bisa dicoret? 2 dengan 128. Yang 100 adalah 50, lalu 28 adalah 14. Berapa dek? 64, gitu ya. Oke. Biar gini dulu, berarti 2 pangkat X itu adalah, silang ya dek ya, 64 dibagi dengan 4. Berapa 64 bagi 4? Tentulah 16 gitu ya. 2 pangkat X itu 16, padahal 16 itu 2 pangkat berapa dek? 4 bukan? Iya, 1 angka lagi. Ketemulah X-nya sama dengan 4. Wow, keren ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Sekelas serem. Ya, sekilas serem, tapi kalau kita kembalikan ke konsep-konsep yang kita sudah sangat tahu ya, ternyata teramat sangat terjangkau. Jadi apa? Rasa optimis ya, ini yang harus dipelihara ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang nomor 19. Baik, di nomor 19 perhatian. Jika M kuadrat N pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 130. Wow, kayaknya ini kesannya juga langsung luar biasa. Kemudian setengah M sama dengan 4 per N. Dan O pangkat 3 per 2 dikurangi 26,5. Ini sama dengan negatif O pangkat 3 per 2. Masya Allah ya. Tidak apa-apa, tetap semangat. Maka nilai dari M tambah N tambah O adalah berapa? Ya ampun ya dek ya. Tapi kadang tidak sesusah kesan pertama itu ya. Semoga soal ini juga begitu. Mari kita cermati bersama ya. Adik, di situ dikatakan M kuadrat N pangkat 3 tambah 2 sama dengan 130. Gitu ya. Kemudian ada persamaan lagi ini. Jadi ini persamaan 1. Terus ini persamaan 2. Ini persamaan 3. Intinya hanya substitusi aja kan dek ya, 3 persamaan. Tapi memang seperti ini. Kayaknya adik, pertama lebih sederhana kita dari sini. Bahwa setengah M, jadi dari yang kedua ya dek ya. Ini sama dengan 4 dibagi N. Gitu. Maka, mari apa yang kita dapatkan. Berarti gini silang ya. M kali N. M kali N sama dengan 4 kali 2. Berapa? 8. Oke. Kita sudah punya persamaan bahwa M kali N itu 8. Gitu deh ya. Kemudian berikutnya adik-adik. Ada lagi persamaan ini ya. Apa itu? M kuadrat N pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 130. Wow, ini pangkat 2, ini pangkat 3 adik ya. Iya ternyata. Berarti apa ini? Kita bisa tulis adik ya, M kuadrat, nah ini diuraikan N kuadrat kali N. Ya, supaya sama-sama kuadrat, betul adik ya. Nanti sama dengan 130 kurangi 2, tentu 128. Gitu dek ya. Lah, ini kan sudah ngumpul. Berarti apa itu? MN dikuadratkan. Kali N adalah 128. Padahal MN-nya berapa adik? 8 ya. 8 kuadrat berarti 64N.
Itu 128. Oh, keren banget. Ketemulah N-nya. 128 bagi 64 berapa kalau bukan 2 ya? MN-nya 8. N-nya 2 ya. Berarti adik dengan mudah ini. Dengan N-nya 2, dengan mudah kita tahu M-nya. Yaitu 8 dibagi N, N-nya 2. Maka ketemu, M-nya adalah 4. Gila, M-nya ketemu, N-nya ketemu. Wow, itu adik ya. Jadi M ketemu, N-nya ketemu. Nah, ini sudah angin segar ya. Ternyata M-nya adalah 4. N-nya adalah 2. Tinggal satu hal lagi yang belum adalah O. Nah, kalau tentang O kan adanya di sini adik ya. Gitu ya. Tentang O itu adanya di situ. Mari perhatian. Nah, di sini. Berarti O pangkat 3 dibagi 2. Kita kumpulkan yang ada O. Ini min, pindah kiri berarti plus. O pangkat 3 dibagi 2. Ini loh, min ini pindah ke kiri. Berarti sama dengan, ya, ke ruas kanan. Ya, 26. Berapa, Dek? 26,5. Gitu ya, Dek ya. Betul? Oh iya, ini tampaknya sebentar ya. Saya cek sumber soalnya, kayaknya ada yang sedikit kurang ini. Coba bentar. Sebentar deh ya, saya bukakan sumbernya. Nah, benar. Ternyata ada kurangnya, Dek. Jadi dalam penulisan soal ya sedikit kurang. Kita benarkan dulu soalnya biar nanti memang ada gitu ya. Ternyata di sini menurut soalnya, soal ya ini ditambah dengan 0,5. Ada gitu di soalnya ya. Nah, gitu. Ya, Adik ya. Berarti nah, di sini apa, Dek? Ditambah dengan 0,5. Adik-adik sudah bagi 2 berarti sudah sama. Yang atas 1 tambah 1 2. 2 per 2 berarti 1. O pangkat 3 adalah 27. Ketemulah O. Berapa, Adik? Tentu saja 3. Mudah sekali. Ternyata O-nya adalah 3. Ya, gitu deh. 4 tambah 2, 6 tambah 3, 9. Wow, amazing. Gitu adik ya, dan ketemunya bulat sekali. Alhamdulillah. Ya, berpikir semua kemungkinan. Kita pakai operasi hitung yang benar. Sifat-sifat operasi hitung yang bertanggung jawab. Berdasarkan definisi dan teorema di matematika. Ya, makin banyak latihan, makin bagus. Itu aja kuncinya ya. Tetap optimis adik. Oke, soal terakhir di part 2. Perhatian. Nah, apalagi ini? Tipenya beda banget dengan sebelumnya adik ya. Jika 5Z5 kalikan Z adalah 2775 dan 6Z6 kali Z adalah 3280, maka bagaimana tentang hubungan Z dan Z? Ingat adik, ini cuma 2 variabel ya, Z dan Z. Tetapi seperti itu. Ini maksudnya adalah deretan angka, bukan dikali, bukan ya. Oke lah adik. Nah, bagaimana mencermati ini? Ingat ya, perkalian itu angka belakangnya. Ini sebagai indikator adik. Ini 5. Ini 5. Berarti 5 kali berapa supaya angka belakangnya 5? Kalau kali 1 tentu ya 5Z5. Kan tidak mungkin ini. Kali 2 enggak 5, kali 3 bisa 5. Berarti kali 5 bisa 5. Intinya apa? Harus kali ganjil. Ini harus kali ganjil. Ganjil itu 1 enggak mungkin, berarti 500-an. Kalau kali 3, 3 kali 5 kan 1500-an. Ini padahal 2000-an. Enggak mungkin adik. Berarti kali 5 ini yang mungkin. 5 kali 5 kan 2500-an gitu ya. Berarti betul. Kita cek ya, kita coba Z-nya itu adalah 5. Coba. Yuk. Berarti 5 Z-nya adalah 5. 5 kali 5. Nah, kita kalikan.
5 kali 5, 25 nyimpen 2. 5 kali 5, 25 tambah 2, 27 nyimpen 2. 5 kali 5, 25 tambah 2, 27. Bagaimana? 2775? Wow, keren. Cocok banget ya. It's okay. Ya, bahwa Z-nya adalah 5. Gitu adik. Sekarang ya, kita sudah ketemu Z. Bagaimanakah dengan Z-nya? Ya, bagaimana dengan angka yang ada pada Z-nya? Gitu adik ya. Nah, sekarang sama, kuncinya ada di angka belakang adik. 6 kali berapa yang akhirnya 0? Ya. Kali 1 enggak mungkin, kali 2 enggak, 3 enggak, kali 4 enggak, kali 5? Bisa kali 5? Akhirnya 0? Iya, 6 kali 5 kan 30. Oke, cocok. Kalau 600-an kali 5 3000-an. Wow, kayaknya cocok banget ya. Z-nya juga 5 ini mestinya. Kita cek. 6 Z-nya 5, 56 dikalikan Z, Z-nya 5. Oke. 6 kali 5 30 nyimpen 3. 5 kali 5 25 tambah 3 berarti 8 nyimpen 2. 6 kali 5 30 tambah 2 32. Bagaimana adik? Wow, so amazing ya, betul. Berarti ini adalah it's right ya. Kita sudah punya Z-nya 5, Z-nya juga 5. Bagaimanakah yang menghubungkan antara Z dengan Z sesama 5? Berarti gimana? Ya udah, Z sama dengan Z ya. Oke, dalam 10 soal terakhir ini tadi kita sempat ketemu dua variabel sama, tapi pilihannya nggak disamakan ya. Pilihannya dibuat variasi lagi, tapi tetap ketemu. Sekarang sama dan hanya sama gitu aja ya. Nah, gitulah berbagai kemungkinan yang suka dimunculkan oleh soal-soal STAN. Kenali, biasakan, kemudian akan menjadi sebuah percaya diri adik ya. Dan kita masih ada insya Allah banyak bagian, ini masih awal, sudah 2 bagian, sudah semakin tahu seperti apa gambaran soal STAN. Hapus masa lalu bahwa matematika itu sulit, ikuti The Pram tiap bagian sampai terakhir. Kemudian insya Allah menghadapi soal PKN STAN, adik akan percaya diri dan akhirnya semoga sukses gitu adik ya. Tetap berlangganan terus, subscribe, komen, share ya ke teman-teman ya supaya banyak manfaat gitu adik ya. Jangan lupa dan ketemu lagi pada bagian-bagian berikutnya segera. Oke, jenius mendadak bersama The Prams 8 gitu ya. 5C kurangi C 4C, 4C-nya adalah 8. Nah, ketemu deh ternyata C-nya adalah 8 bagi 4, 2 ya. C-nya sudah ketemu. Oke. Baik, berikutnya. Jika usia Danu D sekarang adalah 2 kalinya usia tahun lalu. Ya, bagaimana ini persamaan yang bisa kita bentuk? Berarti usia Danu sekarang D itu ya adalah 2 kalinya usia tahun lalu. Berarti 2 kalinya, kalau sekarang adalah D, berarti tahun lalu apa D? Ya D dikurangi dengan 1 gitu ya. Kita lanjut, berarti D itu ternyata apa? 2D dikurangi 2 gitu adik ya. Kita dapatkan apa adik? 2D min D berarti D min 2 ke kiri, jadinya adalah plus 2 gitu ya. Maka kita punya D-nya adalah 2. Kita sudah punya C, sudah punya D ya. Tinggal kita simpulkan ya, mana yang benar. Bahwa C-nya adalah 2, D-nya juga 2. Konsentrasi ke sini. Sesama 2 ya mestinya kalau ada D sama dengan C itu benar. Tapi masalahnya kan tidak ada yang seperti itu, gitu adik ya. Nah, terus mana yang cocok? Coba misalnya kita lihat jawaban A. C adalah 2 lebih kecil dari 5D. D-nya 2. 2 kali 5, 10. Betulkah 2 kurang dari 10? Wah, ternyata A ini benar. Ya sudah, berarti A ini benar. Pasti yang lain salah. Coba kita cek ya adik ya. Di jawaban ini adik, 5C 5 kali 2, 10. Kurang dari D, D-nya 2. Tuh, salah kan? Salah. Masuk 10 kurang dari 2. Apalagi 5C sama dengan D, langsung salah. C sama dengan 5D, sangat salah. C lebih besar dari 5D, bagaimana ini? Ya kan tadi C-nya
2 lebih besar dari 10, apakah ya? Salah banget ya. Betul-betul jawabannya adalah A. Ya, kita temukannya variabel yang sama, tapi model jawaban kan sekehendak yang buat soal, adik. Maka kita nggak boleh kalah, gitu ya. Nggak boleh kalah dalam berpikir, harus menang, gitu ya. Oke lah, caranya gimana? Banyak latihan. Pertama ikuti